Melihat ketulusanmu padaku. Hahaha. Radit justru tergelak tawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Terserah, kau mau ketawa sampai pingsan pun aku tidak peduli. Nada tetap memukuli tangan Radit yang masih mencoba mengambil brosur itu. Kamu saja yang aneh. Mana ada cinta pertama pada brosur? Enak aja dia membandingkan diriku dengan brosur. Apa menurutnya brosur itu lebih tampan daripada aku? Sampai dia menjadikan itu sebagai cinta pertamanya. Awas saja saat kau tidur. Aku akan merobek-robek brosur itu. Gumam Radit dalam hatinya, yang merasa tersaingi dengan brosur usang milik perusahaannya. His, kau pikir aku gila? Aku jatuh cinta pada orang yang memberikan brosur itu padaku. Hah? Radit mengernyitkan dahinya setelah mendengar apa yang dikatakan Nada. Apa maksudmu? Siapa lagi sekarang yang ada di hatimu? Berapa banyak lagi pria yang ingin kau singgahi hatinya? Radit sudah menjawab Nada dengan sangat ketus. Aku pasti akan mencari siapa orang di perusahaanku yang telah membuatmu jatuh cinta. Dan aku pastikan orang itu akan aku pecat. Aku mutasi sejauh-jauhnya dari Jakarta, supaya kalian tidak bisa bertemu lagi. Gumam Radit dalam hatinya. Orang itu sangat baik padaku. Dia adalah orang pertama yang peduli padaku. Dia bahkan menolongku membenarkan sepedaku. Dan dia memberikanku botol minum itu. Nada bahkan masih menyimpan botol yang diberikan oleh pemberi brosur yang di dalam botol tersebut dimasukkan kertas-kertas kecil, digulung seperti kertas arisan dengan sedotan warna-warni. Apa? Sesaat Radit menatap Nada tak percaya, lalu kemudian mengambil botol berisi kertas gulung arisan warna-warni. Hei, kau mau apa? Nada berusaha untuk mengambil botol dari Radit, tapi tangannya disanggah oleh Radit, sehingga Nada tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya ingin lihat isinya. Hati Radit bahkan berdetak kencang saat membuka kertas pertama dari dalam gulungan sedotan dalam botol. Aku cinta kamu, kakak pembawa brosur. Isi tulisan dalam gulungan pertama yang dibuka oleh Radit. Kemudian dilemparkannya, sehingga membuat Nada harus merapikan lagi, memasukkan ke dalam gulungan sambil ngomel-ngomel ke Radit. Terima kasih sudah membantuku. Isi gulungan kedua. Kamu ganteng banget. Isi gulungan ketiga. Ya Tuhanku, jadikanlah aku istrinya. Isi gulungan keempat. Dan Radit terdiam sesaat setelah membaca isi gulungan keempat, lalu menatap ke wajah Nada tanpa mengatakan apapun, dan kembali ke dalam isi botol, membuka gulungan lainnya satu persatu, lebih dari 100 gulungan yang ada di sana. Dan isinya adalah kata-kata penuh cinta bagi sang pembawa brosur. Kamulah orang pertama yang memberikan perhatian padaku. Senyummu sangat manis. Miss you. Kangen kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku lupa wajahmu, tapi aku selalu ingat sikap manismu. 5 tahun aku sudah merindukanmu. Apa aku harus melupakanmu? Aku punya pacar sekarang. Namanya Dewa. Aku harus menikah dengan orang yang aku gak suka demi ibuku. Aku sudah kuliah. Apa kau kini sudah menikah? Walaupun hanya sekali, aku ingin bertemu denganmu lagi. Radit membuka semua isi kertas yang ada dalam gulungan sedotan itu. Radit melihatnya dengan serius, bahkan sangat serius seperti dia sedang mempelajari kontrak kerjasama perusahaannya yang sangat penting. Nada yang tadinya marah-marah dan mengomel karena Radit mengusik rahasia pribadinya, akhirnya hanya diam dan memilih merapikan semua gulungan yang sudah dibuka oleh Radit. Melihat keseriusan Radit yang bahkan tidak mau menanggapi omelan Nada sama sekali. Dia jatuh cinta padaku.
Jadi anak kecil yang aku tolong itu adalah dia. Itu udah lama sekali. Bahkan aku sudah tak ingat wajah kecilnya dulu. Jadi saat itu, dia mulai jatuh cinta padaku. Dan ketidaksengajaan takdir mempertemukan kami kembali. Atau karena harapan-harapannya membuat kami bisa bertemu kembali. Aku tidak menyangka kalau Denada adalah anak itu. Anak kecil lugu yang manis yang menangis karena rantai sepedanya copot. Bagaimana mungkin kalau itu dia? Radit masih tidak percaya dalam hatinya. Tapi semua yang ada di sana memang menunjukkan bahwa Nada adalah anak kecil yang ditolongnya waktu itu. Anak kecil yang jatuh cinta padanya karena pertolongan yang diberikan olehnya. Dia pasti menertawaiku mati-matian di dalam hatinya kan? Tapi kenapa dia membuka semuanya seperti ini? Apa dia mau mencari bahan ejekan untukku? Hari ini bahkan adalah hari kematian ibuku. Dan dia mau mencoba membuat masalah denganku. Hei, awas kau kalau macam-macam padaku ya. Hari ini aku sudah cukup kesal denganmu. Dan akan benar-benar melampiaskan kemarahanku padamu. Aku akan menghajarmu habis-habisan mulai malam ini. Hahaha, kau ada di rumahku sekarang tuan muda manja, Raditya Abimanyu Prayoga. Jangan harap aku akan melepaskanmu dengan mudah. Kau harus merasakan semua pembalasanku selama 3 minggu hidup bersamamu. Gumam Nada dalam hatinya. Ia mulai mempersiapkan dirinya dari semua serangan Radit. Denada Aprilia, apa kau serius mencintai laki-laki ini? Setelah membuka semua kertas-kertas yang ada di dalam botol, Radit kemudian menanyakan pertanyaan aneh menurut Nada. Tentu saja aku menyukainya. Kalau aku seumuran dengannya saat itu, aku akan berani mengatakan kalau aku mencintainya. Tapi saat itu aku masih kecil, tapi dia sangat tampan. Nada berhenti sebentar, lalu tersenyum, dan Radit melirik ke arah Nada, mengamati senyum Nada yang tidak menyadari bahwa Radit sedang memperhatikannya. Tapi aku yakin dia sudah memiliki istri, dan saat ini dia pasti sudah bahagia dengan anak dan istrinya. Jawab Nada kemudian, dan senyum di wajahnya menghilang. Nada kembali menggigit bibir dalamnya untuk menghilangkan rasa gugup dalam hatinya. Bagaimana kalau dia tidak bahagia dengan istrinya? Dan istrinya menipunya dan berbagai macam kebohongan? Tanya Radit saat itu, sambil menunduk menatap ke arah kertas-kertas yang ada di hadapannya. Radit tak berani lagi menatap ke wajah Nada. Kau benar-benar mencintai aku. Aku yang saat itu sedang membawa brosur. Tapi kau tidak mencintaiku yang sekarang, bukan? Apa yang kau rasakan kalau kau tahu bahwa laki-laki itu adalah aku? Apa kau akan membuang semua kenangan ini? Aku tidak ingin kau membuang semua kata-kata manismu padaku ini, Denada. Aku tidak akan memberitahumu siapa aku sebenarnya sampai waktunya tepat. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku kembali, seperti kau mencintai aku ketika kita pertama kali bertemu. Aku pernah mendapatkan hatimu dulu, walaupun saat itu aku tak tahu kalau kau mencintaiku. Dan aku yakin sekarang aku akan mendapatkan hatimu lagi. Tapi aku juga akan mengawasimu dan menguji ketulusanmu juga. Aku akan benar-benar mengawasimu. Denada Aprilia, gumam Radit di dalam hatinya, yang saat ini seperti memiliki harapan untuk memiliki hati Nada, tapi tetap ingin menguji ketulusan Nada padanya.